Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahwati fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Kultum Ramadan 1443 Hijriah dengan tema keteladanan para khalifah. Dan yang akan dibahas kali ini yaitu kisah Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga persatuan dan menolak Zionisme. Sultan Abdul Hamid II menjadi khalifah Turki Utsmani yang menggantikan pamannya Abdul Aziz. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan peduli sesama. Ia bisa disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam. Salah satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, yaitu tanah Palestina. Pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab oleh Sultan dengan memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Pada 1896, tokoh pendiri negara Zionis Israel, yaitu Theodor Herzl, memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Abdul Hamid II setelah sebelumnya ditolak. Herzl meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan tegas. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tidak patah arang. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 1897. Konferensi ini dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait. Akhirnya pada 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada 1902, tanpa rasa malu, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan, membayar semua utang pemerintahan Utsmani yang mencapai 33 juta pound sterling, membangun kapal induk untuk pemerintah yang dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan Sultan tidak mau menerima Herzl dan hanya diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya. Sambil mengirim pesan menasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi disilahkan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Namun, kata Abdul Hamid II, selama masih hidup, dia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dihianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Ahwati fillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Sultan Abdul Hamid II dalam ketegasannya melawan Zionis dan berusaha menjaga dan melindungi kaum muslim serta tanah Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.